Syamur Madani, Prodi PGSD semester 5. NIM saya 22120338. Saya dari Universitas Eparina. Di sini saya akan mereview sebuah buku yang berjudul Literasi di Sekolah dan Teori ke Praktik. Buku ini hasil karya tulis dari Nyoman, Medel, dan Luput Artin. Buku ini di sini saya akan mereview sebuah buku yang berjudul Literasi di Sekolah dan Teori ke Praktik. Buku ini hasil karya tulis dari Nyoman, Medel, dan Luput Artin. Buku ini adalah cetakan pertama yang diterbitkan pada September 2018. ISBN buku ini adalah 9786029253942. Buku ini dilindungi oleh undang-undang. Buku ini diterbitkan oleh Mila Cakra. Jadi saya akan membahas tentang buku ini. Bab pertama, literasi dan fenomena pembelajaran literasi di Indonesia. Ada beberapa definisi literasi yang diberikan oleh para ahli dan peneliti. Literasi secara luas diartikan sebagai kemampuan berbahasa yang mencakup kemampuan menyimak, berbicara, membaca, dan menulis, serta kemampuan berpikir yang menjadi elemen di dalamnya. Literasi juga diartikan sebagai melek huruf atau kemampuan baca tulis, melek wacana atau kecakapan dalam membaca dan menulis. Belakangan ini, konsep literasi menjadi meluas, yang mencakup literasi komputer, yaitu melek tentang komputer, literasi media, yaitu melek media, literasi teknologi, yaitu melek teknologi, literasi ekonomi, yaitu melek ekonomi, maupun literasi informasi, yaitu melek informasi. Tidak bisa dipungkiri bahwa literasi dalam baca tulis merupakan dasar untuk memahami literasi-literasi yang lain. Parselgate DKK 2012 memberikan definisi literasi yang berhubung dengan aktivitas literasi dunia nyata. Menurut mereka, literasi dunia nyata itu adalah real world literasi, didefinisikan sebagai aktivitas membaca dan menulis oleh siswa di dalam kelas tentang dunia nyata untuk dunia nyata, misalkan membaca. Belakangan ini konsep literasi menjadi meluas, mencakup literasi komputer seperti yang dikatakan tadi, yaitu melek komputer, melek media, melek teknologi, dan melek ekonomi. Nah, di bab 2 ini ada literasi dan tingkatan. Literasi biasa diartikan sebagai keberaksaraan, yaitu kemampuan menulis dan membaca, sebagai kemampuan sosial dan budaya. Kemampuan literasi merupakan fondasi awal yang sangat penting dalam kehidupan anak-anak, bersosialisasi melalui bahasa, dan dengan kemampuan berbahasa mereka selanjutnya mampu untuk bertanya dan mengkonstruksi ide untuk disampaikan kepada orang lain.
Fenomena nasional saat ini menunjukkan bahwa kemampuan literasi anak Indonesia sangat rendah dibandingkan dengan anak-anak di negara lain. Hasil PISA, The Program for International Student Assessment, mulai tahun 2000 sampai tahun 2012 kurang memuaskan. Tahun 2000, nilai rata-rata siswa Indonesia dalam hal membaca adalah 371. Nilai rata-rata internasional 500, berada pada ranking ke-39 dari 41 negara. Rata-rata 382 ranking ke-39 dari 40 negara. Tahun 2006, nilai rata-rata membaca adalah 393. Adapun pada ranking 48 dan 56 negara tahun 2000, nilai membacanya 402. Penilaian yang berorientasi kuantitatif mengarahkan masyarakat melihat kompetensi lebih banyak dari sisi skor yang diperoleh siswa, bukan dari kemampuan siswa dalam literasi di dunia nyata. Dengan kata lain, ada diskrepansi pemaksaan literasi di dalam kelas literasi di dunia nyata. Di bab 4, mengenalkan budaya literasi tingkat pemula. Tahap pengenalan. Tahap ini mulai dikenalkan kegiatan literasi dalam bahasa Inggris mulai dari kalimat yang sederhana. Jika pada tahap awal beberapa siswa sudah mampu membaca dalam bahasa Inggris dengan baik, maka tahap ini mulai dikenal literasi dengan kata-kata dengan topik di luar topik ini. Oleh karena itu, penggunaan longhut selalu digunakan untuk mengkondisikan siswa tetap membaca setiap hari untuk membentuk karakter supaya membaca menjadi lebih kokoh dan mantap. Di bab 5, mengenalkan budaya literasi tingkat menengah. Langkah-langkah kegiatan literasi yang dilakukan terdiri dari kegiatan berikut: menentukan pilihan dan tujuan secara terbimbing. Siswa bersama guru memilih buku, novel, dan mendiskusikan apa tujuan dari novel yang dibaca, memberikan kesempatan kepada siswa untuk memilih sendiri. Sangat penting sebagai langkah menuju mandiri self-directed. Brainstorming, guru memberikan kesempatan kepada siswa untuk menerka-nerka apa isi buku atau novel yang mereka baca. Diskusi ini bisa merasa mengetahui siswa untuk membaca novel. Di bab 6, mengenalkan budaya literasi tingkat lanjut. Tadi ada novel studi pada tahap ini tetap dilanjutkan. Guru bisa memberikan novel dengan tingkat kesulitan yang berbeda. Jika kemampuan siswa kurang, maka siswa bisa membaca cerita bergambar. Bimbingan dalam bentuk scaffolding diberikan bertahap dan dikurangi secara perlahan sampai siswa menjadi berbelajar independen. Story writing. Siswa membuat konsep story writing. Guru membantu siswa melalui diskusi tentang membuat outline dulu sebelum menulis ceritanya. Cerita tidak mesti selesai dalam sekali duduk. Jadwal pembuatan cerita ditemukan oleh guru jika dibuat sebagai bagian dari kegiatan VO curriculum. Jika sebagian kegiatan mandiri, guru bisa memantau kemajuan tulisannya dan memberikan bantuan jika dianggap perlu. Bab 7 adalah strategi mengajarkan literasi di sekolah. Pengajaran berbasis masalah adalah suatu pendekatan pengajaran yang menggunakan masalah nyata sebagai suatu konteks bagi siswa untuk belajar tentang cara berpikir kritis dan memperoleh keterampilan memecahkan masalah serta untuk memperoleh pengetahuan dan konsep yang esensial dari materi pelajaran. Karakteristik penting dari pembelajaran berbasis masalah ini adalah siswa bekerja mandiri dalam kelompok kecil.
Dua, tugas mereka memerlukan masalah real yang harus dipecahkan. Yang ketiga, siswa menggunakan beberapa pendekatan pembelajaran. 4. Hasil memecahkan masalah disosialisasikan kepada semua siswa. Hal penting yang harus diingat bahwa dalam pembelajaran ini, masalah digunakan secara sengaja sebagai alat untuk membantu siswa memahami atau memperoleh wawasan tentang materi yang sedang dipelajari. Inquiry Based Learning. Inquiry Based Learning atau IBL diartikan sebagai proses di mana siswa terlibat dalam proses pembelajaran, memformulasi pertanyaan, melakukan investigasi, kemudian membangun pemahaman, makna dan pengetahuan. Pengetahuan terbentuk merupakan pengetahuan baru bagi siswa yang bisa dipakai untuk menjawab pertanyaan. Strongken dan Speed 2007 menyatakan bahwa Inquiry Based Learning atau IBL merupakan pedagogi yang memungkinkan siswa untuk mengalami pengetahuan sendiri. Kunci pembelajarannya adalah pembelajaran yang distimuli oleh inquiry, pendekatan yang berpusat pada siswa, menggairah pada pembelajaran yang self-directed learning, dan pembelajaran yang aktif. Dalam pembelajaran ini, siswa merupakan pusat pembelajaran dan pembelajaran memberikan penekanan lebih banyak pada komponen-komponen keterampilan meneliti. Dengan kata lain, IBL merupakan strategi pembelajaran yang berbasis penelitian yang secara aktif melibatkan siswa dalam mengeksplorasi informasi, isu, dan pertanyaan sekitar konsep atau tema yang dipelajari. IBL ini bisa dilakukan secara mandiri, individual, atau bisa juga secara kelompok. PBL merupakan pendekatan yang menggunakan tugas atau proyek sebagai inti perencanaan dan pembelajaran bahasa dan dianggap sebagai pengembangan dari pembelajaran komunikatif language teaching CL7. Beberapa prinsip dalam CPL yang direkomendasi oleh TBIT diantaranya itu aktivitas yang melibatkan komunikasi yang sungguhnya penting untuk pembelajaran bahasa. Aktivitas yang menggunakan bahasa untuk melakukan peningkatan pembelajaran dan bahasa yang bermakna untuk siswa, mendukung proses pembelajaran. PBL menggunakan tugas sebagai unit sentral dalam perencanaan dan pembelajaran. Meskipun definisi tugas bisa bervariasi, tetapi juga dipahami sebagai aktivitas yang dilaksanakan dengan menggunakan bahasa, misalnya membaca peta dan memberikan penjelasan, melakukan percakapan telepon, menulis surat, membaca instruksi, dan sebagainya. Total Physical Response atau TPR. TPR dikembangkan oleh James Asser, seorang profesor psikologi di Universitas San Jose, California, Amerika, yang merupakan sebuah metode yang mengkoordinasikan antara ujar dan gerakan dalam pembelajaran bahasa. Larsen Freeman 2000 berasal pembelajaran bahasa kedua atau bahasa asing sarana dengan persekatan bahasa pertama oleh anak. Asal mengatakan bahwa ujaran yang disampaikan kepada bayi anak pada awal-awal hidupnya terdiri dari perintah yang direspon oleh anak dalam bentuk gerakan fisik sebelum mereka mampu untuk berbicara. Keunggulan dari metode ini adalah penekanan Asser akan pentingnya mempertimbangkan faktor efektif emosional siswa dengan metode ini. Siswa belajar bahasa dengan lebih banyak merespon gerakan sehingga belum menuntut siswa untuk mampu merespon secara linguistik. Teknik dan kegiatan lain untuk memberdayakan literasi di sekolah. Fatma Dewi 2016 melakukan penelitian tentang strategi meningkatkan literasi siswa yang dilakukan di sekolah bilingual. Hasil penelitian menunjukkan ada beberapa strategi yang dilakukan guru yang merupakan tahapan mengenalkan budaya literasi di sekolah bilingual, yaitu
perbaikan penggunaan reading log untuk memulai kebiasaan membaca dan mengkondisikan siswa untuk mau membaca secara rutin. 2. Mengevaluasi dan meninjau reading log secara rutin. 3. Memberikan reward secara inovatif untuk membuat kebiasaan membaca diulang dan diulang sampai karakter terbentuk. Jika karakter membaca sulit terbentuk, maka aktivitas literasi bisa dikembangkan dengan cara yang lebih bervariasi dan ditingkatkan sesuai dengan perkembangan literasi siswa. 4. Novel study untuk melatih anak untuk menjadi agen pembelajaran sendiri. Pada tahap ini, siswa dilatih secara bertahap dan diberikan scaffolding agar siswa berproses secara bertahap untuk mampu menjadi independen penentu pembelajaran, tahu apa yang dibaca dan kapan dan berapa lama membaca. Yang 5. Reading response journal, suatu kegiatan memberikan tanggapan terhadap bacaan yang dibaca siswa yang kemudian ditulis dalam sebuah jurnal dan dikumpulkan kepada guru. Siswa juga dapat menuliskan masalah-masalah yang dialami dalam membaca novel atau bacaannya yang diberikan siswa dalam jurnal tersebut, dan nantinya guru bisa memberikan tanggapan interaksi komunikatif. Persoalan ini diharapkan bisa memotivasi siswa untuk bisa mempertahankan. Bab 8 itu asesmen dan literasi di sekolah. Pengertian pengukuran, asesmen dan evaluasi dalam lampiran. Keempat, Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2013 tentang implementasi kurikulum pedoman umum pembelajaran. 3. Istilah pengukuran, asesmen dan evaluasi diberikan definisi operasional dalam pedoman pengertian dalam lampiran 4 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang implementasi kurikulum pedoman umum pembelajaran. 3. Istilah pengukuran, asesmen dan evaluasi diberikan definisi operasional dalam pedoman ini. Pengertian yang sama dengan asesmen pengukuran adalah kegiatan membandingkan hasil pengamatan dengan suatu kriteria pengukuran. Penilaian adalah proses pengumpulkan informasi melalui pengukuran, menafsirkan, mendeskripsikan, dan menginterpretasi bukti-bukti hasil pengukuran. Evaluasi adalah proses mengambil keputusan berdasarkan hasil penilaian. Penilaian harus dilakukan terhadap pelaksanaan pembelajaran yang menyangkut keseluruhan, termasuk menyangkut aspek karakter dan tidak hanya menyangkut penilaian aspek pengetahuan saja. Menyiapkan sekolah sebagai pusat literasi anak yang menyenangkan. Sekolah merupakan lembaga formal di mana anak-anak menghabiskan sebagian besar waktu efektifnya untuk belajar. Pembelajaran yang terjadi di sekolah sangat tergantung pada kurikulum yang diterapkan, karena kurikulum mengandung tujuan atau kompetensi yang harus dicapai oleh setiap lulusan. Mata pelajaran yang membantu pencapaian kompetensi tersebut, materi yang menunjang pembelajaran, serta cara strategi pembelajaran secara efisien dan efektif bisa mengantarkan anak-anak ke mencapai kompetensi yang sudah ditargetkan. Selain pencapaian kompetensi, sekolah juga seharusnya menjadi tempat di mana anak-anak membangun karakter positif yang akan menjadikan sebagai pribadi. Selain cerdas dan berwawasan, juga memiliki keinginan dan inisiatif untuk belajar secara berkelanjutan. Untuk mencapai tujuan ini, perlu adanya suatu program literasi yang membangun budaya baca dan keterampilan berpikir logis, kritis, dan kreatif. Program literasi bisa dikatakan baru mendapat perhatian yang serius dari pemerintah dengan dimulainya gerakan sekolah GLS. Dalam kegiatan GLS, siswa diajak untuk membangun kebiasaan membaca dengan menyediakan bacaan berbahasa Indonesia yang baik dan benar. Bab 10. Peran bacaan dan orang tua dalam perkembangan literasi anak. Bahasa dan literasi. Bahasa dan kemampuan berbahasa merupakan dasar dari program literasi. Bahasa adalah alat yang membantu manusia untuk bisa berpikir, mencerna informasi, merespons suatu gejala atau fenomena, serta memecahkan suatu masalah. Jadi, pengembangan literasi memang seharusnya dimulai dengan pengembangan kompetensi berbahasa. Sejak bayi dilahirkan,
mereka sudah mendapatkan pendidikan tentang bahasa dan berbahasa dari orang-orang sekitarnya, terutama dari orang tua dan saudaranya. Sejak pertama dikenalkan dengan bahasa, bayi yang normal sudah mulai mengembangkan pemahaman terhadap makna bahasa yang diekspos pada mereka. Setiap saat ini bisa dibuktikan dari perkembangan kemampuan bayi untuk bereaksi terhadap bahasa yang digunakan oleh orang-orang di sekitar. Nah, pesan saya yang pertama terhadap buku ini sangat membantu karena peserta didik difasilitasi untuk peserta didik belajar dari berbagai sumber belajar. Proses pembelajaran menggunakan pendekatan ilmiah, pembelajaran berbasis kompetensi, pembelajaran terpadu, pembelajaran yang menekankan pada jawaban divergen yang memiliki kebenaran multidimensi, pembelajaran berbasis keterampilan aplikatif, peningkatan keseimbangan, kesinambungan, dan keterkaitan antara hard skill dan soft skill, pembelajaran yang mengutamakan pembudayaan dan pemberdayaan serta didik sebagai pelajar sepanjang hayat, pembelajaran yang menerapkan nilai-nilai dengan memberi keteladanan ing ngarsa sumtolodo, membangun kemauan ing madya mangun karso, dan mengembangkan kreativitas peserta didik dalam proses pembelajaran. Tuturi Handayani. Pembelajaran berlangsung di rumah, di sekolah, dan di masyarakat. Manfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pembelajaran. Pengakuan atas perbedaan individual dan latar belakang, budaya peserta didik, dan suasana belajar menyenangkan dan menantang. Dan yang saya sukai dari buku ini mengajarkan banyak teori tentang literasi, kemudian langsung mempraktikkannya kepada siswa. Yang saya pelajari dari buku ini itu strategi mengajarkan literasi di sekolah, problem based learning, inquiry based learning, task based language, teaching, total physical response, teknik dan kegiatan lain untuk memperdayakan literasi di sekolah. Ada kutipan favorit. Literasi terhadap awal dikembangkan melalui tahapan pengenalan, penerapan, dan pemantapan. Tahap pengenalan budaya literasi dimulai dengan mengenalkan literasi dengan dukungan keluarga dan lingkungan. Upaya literasi melatih siswa memilih buku cerita, memberikan orientasi kepada orang tua tentang pentingnya logbook. Terhadap penerapan dilakukan dengan program logbook dengan melibatkan orang tua dan aktivitas berbasis literasi. Tahap pemantapan atau pembudayaan dilaksanakan dengan memberdayakan sistem insentif atau dia reward yang berbentuk poin, simbol, sertifikat baik kepada siswa selaku individu maupun klasikal. Literasi tingkat pemula dikembangkan melalui program dan tahapan sebagai berikut. 1. Tahap pengenalan melalui program pemanfaatan logbook dan mengembangkan program perpustakaan. 2. Tahap penerapan dilaksanakan melalui kegiatan berbasis literasi yang mengoptimalkan penggunaan bahasa Inggris secara otentik melalui kegiatan. Penilaian saya terhadap buku ini sangat bagus untuk melatih anak dalam meningkatkan literasi dari tingkat awal, pemula, dan lain-lain. Rekomendasi buku ini cocok untuk dibaca oleh kalangan masyarakat, guru, dan mahasiswa. Kesimpulan dari buku ini, peran orang tua dalam mengembangkan literasi anak sangatlah penting, sama pentingnya dengan peran guru di sekolah. Di sekolah, guru berpatokan pada target yang ingin dicapai oleh kurikulum, sedangkan di rumah, orang tua hanya membangun interaksi dan memonitor minat dan pemahaman anak terhadap buku atau bacaan yang dibaca. Orang tua memahami anaknya dalam membaca atau mendorong agar mereka berbicara tentang apa yang dibacanya. Ini sudah tentu berdampak positif terhadap perkembangan kemampuan literasi bahasa Inggris. Baik guru maupun orang tua harus sama-sama memiliki pemahaman yang baik terhadap kriteria pemilihan bahan bacaan yang baik bagi anak.
sehingga peran guru dan orang tua bisa saling melengkapi dalam mengembangkan kemampuan literasi tersebut. Kerjasama yang saling melengkapi ini akan membuat program literasi sukses dan berdampak langsung terhadap budaya baca dan budaya belajar. Oke teman-teman, terima kasih sudah menonton videonya.